Selamat malam teman-teman, kita berjumpa lagi di live Instagram di agenda rutin kita ya. Di agenda rutin kita live Instagram Ruang Hati. Nah, malam ini Ruang Hati sudah kedatangan tamu spesial nih, Kak Vera Privatamasari. Nah, beliau ini seorang business mom ya. Malam ini Kak Vera akan berbagi nih dengan kita semua terkait tentang menyeimbangkan peran mengelola emosi sebagai ibu rumah tangga dan pengusaha. Karena seperti yang kita tahu ya, makin padat agenda, makin padat kegiatan-kegiatan. Nah, ini menjaga ini ya, menjaga ketenangan hati, menjaga kewarasan gitu ya. Itu cukup sulit ya, makin banyak agenda, makin padat, makin banyak peran, ini makin sulit aja nih mengelola emosi kita. Nah, oke, nanti bagi teman-teman yang mungkin nanti ada pertanyaan gitu ya untuk Kak Vera nih, nanti bisa di kolom-kolom chat ya sambil kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Vera. Oke, kita mulai aja ya sharingnya bersama Kak Vera. Nah Kak, sebelumnya gimana kabar di sana? Alhamdulillah, habis hujan dari kawannya siang barusan reda. Jadi Iya, ya. iya ya, udah mulai masuk musim hujan juga sih di sini. Di sana ini ya padat banget ya di sana ya Kak Vera ya. Ini agendanya sampai sebelumnya makasih ya Kak ya udah nyempet aku ini buat sharing bareng Ruang Hati. Agenda di mana nih? Ya sih lagi padat juga agenda di bisnis juga lagi ada weekend ini. Sabtu ya, bener ya. Saya habis scroll tipis-tipis juga itu status WhatsApp, status Instagram, wah, padat banget ini. Mak gimana ngatur waktunya coba ini. Dan masih selalu nyempetin buat sharing ya Kak ya. Nah Kak Vera, mungkin sebelumnya teman-teman ingin sedikit tahu nih Kak aktivitasnya Kak Vera dan mungkin ini apa Kak Vera seperti misalnya Kak Vera stay di mana, aktivitasnya Kak Vera sebelum kita masuk ke tema ya Kak ya. Selamat malam teman-teman, perkenalan lagi ya, nama saya Vera. Aktivitas domisili dulu ya, domisilinya di Magelang. Aktivitas saat ini yang utama ya jadi ibu gitu ya, jadi istri gitu. Terus memang punya usaha bisnis di bidang F&B, lebih spesifiknya memang coffee shop gitu. Saat ini ada dua cabang sama-sama di Magelang, tapi satu di kabupaten, satunya di kota gitu. Jadi aktivitas sehari-hari antara di rumah, kalau enggak di kedai gitu. Di kedai. Iklan biasa ya. Bener baik iklannya gimana nih? Iya gimana iklan dulu apa gimana? Apa kita lanjut nih? Udah lanjut. Udah di ya, aman ya. Nanti mami nge-live kamu ngapain gitu ya di sana gitu loh. Ya, oke. Aduh ya kebayangnya ini ya, kebayang emak-emak dengan segala perannya nih. Oke. Berarti ini Kak Vera stay-nya di Magelang. Magelang tuh Jawa Tengah ya Kak Vera ya? Magelang Jawa Tengah ya. Iya betul. Magelang Jawa Tengah sama Borobudur. Oh ya deket ya dengan Borobudur. Iya. Nah, terus juga ini ya katanya tadi ada bisnis coffee shop ya. Coffee shop kedai kopi ya Kak ya. Dan kayaknya sering ini juga ya, sering sharing di mana-mana juga ini ya, pelatihan juga banyak, belum lagi peran sebagai istri juga katanya tadi, terus sebagai emak juga ya, sebagai mami ya. Mami yang homeschooling juga sih kebetulan aku. Jadi anakku nggak sekolah formal walaupun memang baru 5 tahun sih, tapi memang nggak disekolahkan di sekolah formal gitu. Jadi kita memang homeschooling gitu. Jadi perannya sentralnya memang banyak kan di rumah, makanya di rumah sama di. Benar. Jadi homeschooling sendiri itu memang akhirnya meskipun kesannya kayak sekolah, tapi butuh pendampingan banget dari emaknya ya, dari maminya ya. Benar ya?
Tapi ya justru malah dari homeschooling itu sebenarnya nggak sekolah amat gitu, maksudnya bukannya kayak pelajaran gitu, tapi ikut aja kegiatan sehari-hari gitu. Oh, iya, iya, iya. Suami ke kedai, di rumah kayak gitu. Iya, iya. Kak, boleh tahu itu apa namanya? Anak Kak Vera usia berapa, Kak? Anakku usia 5 tahun. Oh, berarti yang homeschooling satu atau dua, Kak? Anakku baru 1. Oh, satu. Iya, iya, iya. Nah, Kak, mungkin yang pertama ya, jadi caranya Kak Vera nge-manajemen waktu itu dengan banyaknya peran yang tadi udah kita obrolin nih, itu gimana, Kak? Cara ngatur waktunya tuh. Karena kan padat banget ya. Terus ini juga, apalagi kalau ada agenda undangan dadakan kayak gini ya, kita kan dadakan banget nih ya, Bang Hati, Kak. Kita sharing yuk dengan komunitas ya kan, dadakan banget gitu ya. Nah itu tuh gimana tuh ya nge-manajemen ngaturnya itu, apa ada kesulitan kayak gitu tuh, gimana tuh Kak Vera? Iya, kalau ngatur waktu memang kan perannya itu kan harus dijalani. Yang pertama kan dengan ikhlas ya, memang banyak peran, tapi juga nggak semuanya mau diambil gitu aja semua gitu, harus dikerjain semua sendiri gitu kan. Jadi peran-peran itu kan tetap ada yang membantu gitu, kayak gitu. Misalkan kalau untuk di ibu rumah tangga gitu kan, misalkan aku nggak bisa nyuci, memang misalnya nyucinya tuh ya di laundry gitu, kayak gitu. Terus jadi peran ibu rumah tangga itu nggak semuanya dari A sampai Z diambil semua gitu, Kak. Jadi memang yang utama apa nih perannya gitu kan. Nah itu aja yang bisa diambil. Nanti kalau ada peran-peran yang memang bisa didelegasikan ke yang lain, ya udah gitu. Sebenarnya gitu sih Kak, gimana cara ngatur perannya. Kalau misalkan kalau di kedai gitu ya, aku lebih banyak nggak ke lapangan gitu, memang nggak langsung di lapangan. Misalkan aku di back office gitu, memang peranku sebagai apa ya, manajer gitu istilahnya gitu ya. Ya udah gitu. Jadi kan kerjaan yang lain misalkan di lapangan langsung bertemu dengan karyawan gitu, atau harus QC gitu, nanti ada tugas suami kayak gitu. Terus yang utama karena tadi aku juga ibu homeschooling ya, jadi ya aku yang pertama adalah jadi mendampingi anakku gitu, kayak gitu. Jadi peran-peran Iya, itu iya. peran-peran itu diambil yang kita bisa, dan yang utama nanti yang sisanya gitu ya udah kita delegasikan gitu. Iya, iya, iya. Wah keren sih. Ini pakai skala prioritas sepertinya Kak ya. Jadi ada skala prioritas gitu ya. Mana yang memang prioritas dan bikin dulu prioritasnya. Mana yang mungkin bisa dikerjakan ya dikerjakan. Mana yang tidak bisa dikerjakan ya. Sekiranya memang sepertinya ini terlalu padat kalau dipegang sendiri ya didelegasikan seperti itu ya Kak ya. Jadi memang tidak semua kok dari semua peran itu harus kita semua kok yang ngerjakan, karena memang kita bukan superhero ya Kak ya, bukan superwoman ya Kak ya. Jadi iya benar-benar Muba bisa membelah diri, bisa ngerjain. Iya benar. Iya benar itu dia. Iya benar itu dia juga, bukan amoeba ya. Iya berarti memang skala prioritas ini memang penting banget ya Kak, dan tidak semua orang sepertinya, tidak semua orang atau mungkin memang tidak semua emak-emak mungkin ya apa namanya paham tentang skala prioritas seperti itu. Tidak semua ibu rumah tangga memahami tentang skala prioritas, sehingga semua kerjaan, benar tadi katanya Kak Vera, semua kerjaan dari A sampai Z itu cenderung dikerjakan sendiri semua dan penuh gitu ya Kak ya. Akhirnya terlalu penuh, terlalu padat, dan itu berdampak pada pengelolaan emosinya yang kurang bisa gitu ya Kak ya. Iya. Kalau benar. Iya benar. Nah Kak, ada nggak sih Kak Vera rasa capek atau rasa bosen gitu Kak dengan banyaknya peran yang Kak Vera jalankan tuh, sebagai bisnis mom lah, sebagai ibu rumah tangga lah, sebagai istri lah gitu. Kok bosen ya, capek ya kayak gitu. Ada nggak sih Kak momen kayak gitu tuh Kak? Kalau sekarang ini kalau bosan enggak, tapi mungkin kalau capek iya gitu ya. Kalau kan waktu memang
dari banyaknya kerjaan terus dalam waktu yang bersamaan gitu, misalkan banyak sekali yang harus dikerjakan gitu, akan capek iya Kak. Tapi kalau bosen sejauh ini enggak, karena apa yang dikerjain ini emang benar-benar kayak jadi kesukaan juga gitu ya. Maksudnya bisnisnya kebetulan seneng ngopi, punya bisnis kopi, jadi ya nggak bosen gitu sama kopi. Misalkan terus kalau homeschooling gitu, kenapa aku juga suka gitu mendampingi anak kayak gitu, jadi nggak ada bosennya. Tapi kalau capek iya pasti ada ya rasa capek gitu Kak. Iya, iya, iya. Oh iya, iya, iya. Berarti kalau kalau bosen enggak, tapi kalau capek iya. Tapi capeknya itu seneng gitu ya kak ya? Capeknya senang, capeknya senang. Iya, saya jadi keinget memang omongannya seseorang yang mirip sih dengan yang Kak Vera omongin. Dia bilang, carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu senang gitu. Saya ingat banget tuh, dia sering banget ngomong kayak gitu ke saya. Mirip seperti yang Kak Vera omongin. Jadi karena capeknya senang, karena apa yang dikerjakan itu senang, akhirnya ketika capek ya seperti rasanya terbayarkan gitu ya Kak ya, rasa capeknya gitu enggak sih Kak? Iya gitu, bukan yang capek kesel gitu, sebel marah. Iya benar. Bukan yang kayak memang ya Iya mungkin benar. pas hari itu atau kejadian itu kita emang lagi banyak banget gitu kan, capek, tapi ya lagi-lagi ikhlas ya, karena yang dikerjain kan membuat kita senang gitu. Iya, iya, iya. Itu juga penting ya Kak ya, berarti ya buat ini ya, apa namanya, buat kita semua Kak ya, ketika maksudnya memilih pilihan-pilihan hidup kita gitu ya, atau memilih kerjaan-kerjaan, aktivitas-aktivitasnya kita, memang pentingnya memilih hal yang memang kita sukai gitu ya Kak ya. Betul. Bukan yang orang sukai gitu, karena seringkali kita itu nggak terlalu kenal gitu Kak, kurang kenal dengan apa yang kita suka gitu. Kita pikir yang kita kerjakan adalah yang kita suka, tapi padahal itu adalah hal yang orang lain suka, yang kemudian kita yakinin kayaknya aku juga suka itu deh, seperti itu. Atau untuk Jadi hanya apa ya, dapat validasi untuk menyenangkan pihak lain gitu biasanya. iya benar, benar Kak, untuk menyenangkan pihak lain atau merasa tertuntut gitu Kak, biasanya seperti itu ya Kak ya. Atau kalau saya ini sih cerita saya, seperti saya misalnya kayak dari keluarga yang PNS banget gitu ya Kak ya, tapi akhirnya keluar jalur memilih tidak PNS seperti itu. Tapi ya semua keluarga besar itu ya PNS seperti itu, karena saya waktu itu pada zamannya membayangkan kayaknya kalau saya PNS tidak bakalan bahagia deh kayak gitu. Ya akhirnya ya begitulah, akhirnya keluar jalur satu-satunya di benar, karena iya benar, karena ya itu tadi ya, ketika kita melakukan sesuatu yang memang membuat kita senang dan capek gitu, akhirnya capeknya terbayarkan dengan rasa senangnya tadi, tidak terasa gitu ya Kak ya. Nah Kak, ngomong-ngomong nih Kak tentang capek, apa yang biasanya Kak Vera lakuin tuh Kak kalau lagi capek kayak gitu? Karena katanya bukan bosan ya, tapi capek. Biasanya apa yang Kak Vera lakuin tuh? Ya istirahat sih Kak, dikasih jeda ya. Emang kalau capek itu berarti udah apa ya, sinyalnya kita udah nggak boleh melakukan apapun gitu. Kalau kita dipaksain, kita sok kuat gitu, jatuhnya yang kita lakuin akan apa bahasa ambiar gitulah istilahnya ya. Apapun yang dikerjakan dengan yang udah senang, udah capek, udah sampai limitnya, itu akan nggak baik gitu. Jadi ketika udah ngerasa capek, ya udah kasih jeda istirahat yang benar-benar berkualitas gitu. Misalnya memang capeknya fisik badan gitu, ya udah istirahat, tidurnya berkualitas gitu. Yang pasti makan minum yang banyak, minum air putih gitu, kasih mungkin kalau suka madu, minyak zaitun apa buat vitaminnya gitu juga boleh dah. Terus istirahat, habis itu kalau udah istirahatnya udah benar gitu, udah itu ya insya Allah nanti ini lagi kan semangat lagi gitu. Kalau capek non fisik juga tetap istirahat sih, break istirahat. Terus kalau di kita kan boleh melakukan, misalkan kalau di Islam sholat, kalau mungkin di agama lain ada meditasi, ada yoga dan lain sebagainya gitu. Lakukan hal-hal yang bersifat spiritual gitu Kak, itu membantu untuk memulihkan capek secara non fisik. Dan kalau yang fisik ya udah tidur.
iya benar. Iya benar tadi. Iya iya, saya setuju sih Kak, benar. Saya setuju banget tadi Kak Vera nge-mention kata jeda gitu ya. Kalau capek ya jeda gitu ya. Itu saya sepakat sih karena kita juga seringnya ya ketika capek itu maksa gitu ya Kak. Jadi karena ngelihat kerjaan yang banyak dan belum selesai jadi meskipun capek ngotot untuk segera menyelesaikan kerjaan itu seperti itu ya Kak ya. Padahal ya kalau capek ya jeda aja dulu biar tadi fresh gitu ya Kak ya. Kalau udah jeda nanti akan fresh dan nanti bisa lebih optimal gitu ya Kak ya mengerjakan kerjaan yang memang belum selesai seperti itu. Itu memang penting banget sih Kak, saya sepakat tuh. Jadi kalau jedanya sendiri yang biasa Kak Vera lakuin itu ya istirahat. Kalau udah capek ya jeda, istirahat, tidur, terus tadi minum-minum vitamin gitu ya Kak, lakuin hal-hal yang spiritual gitu ya katanya Kak Vera ya. Iya, oke. Nah Kak, tapi ada nggak sih Kak kayak yang menyengaja gitu ya Kak ya? Ada waktu khusus yang memang sengaja diambil oleh Kak Vera gitu untuk sendiri gitu melakukan aktivitas yang memang Kak Vera sukai gitu di luar aktivitas rutin itu gitu. Memang aktivitas rutinnya kan memang aktivitas yang menyenangkan gitu ya buat Kak Vera, buat senang mendampingi anak-anak, berbisnis, itu semua kan memang hal yang menyenangkan tuh buat Kak Vera. Tapi di luar aktivitas rutin itu ada nggak sih Kak yang memang aktivitas yang memang Kak Vera sengaja aja diambil Kak Vera kerjakan untuk apa namanya bagian dari menjeda itu, ada nggak aktivitas yang kayak gitu tuh Kak Vera lakuin? Ada Kak, ada. Memang ada. Kalau kita biasa sebutnya apa? Me time gitu ya. Oh iya benar me time. Ada. Kalau di aku sendiri di keluargaku itu juga aku atau suamiku juga punya me time gitu. Kalau sekarang kita melakukan hobinya olahraga gitu. Jadi kalau aku itu bareng sama teman-teman perempuanku gitu punya olahraga, bikin klub kecil gitu, terus olahraga badminton gitu. Dan itu aku setiap hari ini jam segini aku pergi sendiri, nggak bawa anak gitu. Aku mau badminton sama teman-teman perempuanku gitu, kayak gitu. Nah suamiku juga, dia ada nggak satu hari full ya, maksudnya ada hari tertentu dia akan pergi main futsal sama teman-temannya gitu. Jadi kita punya itu me time yang memang kita bertemu dengan teman-teman kita di luar. Juga anakku bilang, Juna juga. Ya dia nggak disebutin ya, dia menyebut dirinya sendiri. Iya. Gitu. Iya. Jadi berarti gitu. Jadi kebutuhan kita bertemu dengan teman atau orang lain itu terpenuhi juga Kak, nggak cuman aku, suamiku, anakku ketemu tiap hari itu aja gitu. Kita nggak punya temen gitu, enggak. Jadi kita punya memang ada waktu khusus dalam seminggu satu hari. Aku biasanya Rabu atau Kamis, nanti suamiku Sabtu gitu. Gitu sih. Terus selain itu juga aku sama anakku sama suamiku juga punya kegiatan rutin olahraga juga, berenang gitu. Jadi itu kayak bonding time, family time yang memang kita menyempatkan waktu untuk berenang bersama kayak gitu. Iya. Wah keren sih ya. Jadi bukan cuma me time tapi bonding time ya kayak gitu. Bukan hanya ngambil waktu buat diri sendiri tapi juga berdua dengan pasangan. Itu juga diagendakan Kak ya. Dan itu tiap pekan ya Kak ya. Kak Vera agendakan ya Kak Vera ya. Iya benar. Iya. Kalau pertanyaannya ada waktu khusus, ya ada gitu. Kita ada waktu khusus. Gitu. Iya benar. Itu memang waktu ngumpul dengan teman-teman yang memang di luar kerjaan kayak gitu Kak ya. Dan itu juga ngebuat kita jadi fresh lagi gitu ya Kak. Ter-refresh gitu ya Kak. Charge energi gitu ya istilahnya. Ya. Iya, benar. Iya. Sebelum balik ke kehidupan nyata itu balik lagi ke sekolah, balik lagi ke kerjaan kayak gitu. Kita ada dulu nih gitu kan. Iya. Iya Kak, benar. Nah Kak, tapi ada nggak sih Kak momen-momen gitu ya Kak ya, memang kayak Kak Vera ada suatu apa ya, ada suatu peristiwa atau hal-hal gitu yang ngebuat Kak Vera itu sampai yang meluap-luap gitu ya emosinya Kak Vera gitu. Ada suatu kejadian kayak gitu atau aktivitas tertentu yang memang biasanya itu ngebuat Kak Vera kesulitan gitu nampung emosinya Kak Vera sehingga meluap-luap kayak gitu tuh, sehingga emosi marahnya keluar, tidak tertampung sendiri. Ada nggak sih Kak momen-momen kayak gitu tuh dalam menjalankan
menjalankan peran-perannya Kak Vera tuh? Kayaknya kalau diingat juga pernah ya ada gitu. Walaupun sekarang udah lebih mindful, maksudnya apa-apa tuh apa dulu biar nggak terjadi hal itu gitu. Misalkan nggak terlalu capek atau nggak terlalu overwhelmed gitu. Nah, kalau aku ingat-ingat tuh kejadian yang kayak gitu tuh biasanya karena kebutuhan dirinya belum terpenuhi nih Kak. Misalkan nih aku sedang proses mendampingi anakku atau lagi ngerjain sesuatu, tapi aku belum makan misal. Nah, energi itu kan udah dikeluarkan, misalkan apa kecapean, terus biasanya kalau kita lapar emang belum makan skip gitu tuh ada satu aja kejadian salah sedikit aja kita bisa emosinya tuh tiba-tiba nggak uncontrol gitu, misalkan kayak gitu. Atau malamnya kecapean tidurnya nggak cukup gitu, misalkan nggak cukup tidur terus bangunnya nggak enak. Nah udahlah itu nanti kegiatan itu misalkan ada yang nggak kebenaran satu aja sedikit aja itu udah kayak bisa bikin trigger sendiri kan gitu, kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Iya, iya Kak, iya. Jadi ini ya Kak ya, tadi yang Kak Vera mention itu biasanya emosi itu meluap-luap karena memang ada sebuah kebutuhan yang memang tidak terpenuhi gitu ya Kak ya. Seperti misalnya ketika beraktivitas itu kelewat gitu waktu makan, seperti itu ya Kak ya. Nah Kak, berarti memang ini ya Kak, pentingnya aware gitu ya Kak ya, aware dengan kondisi diri sendiri, mindful tadi ya, mindful ya tadi yang di-mention sama Kak Vera ya, kayak gitu. Karena kan ini ya Kak ya, maksudnya tentang mindful, aware gitu ya dengan kondisi diri kita itu kan tidak semua orang ya Kak ya punya kapasitas dan tidak semua orang bisa gitu. Jadi yang mereka pahamin itu aku memang lagi main dulu biasanya Kak. Biasanya mereka berkorban untuk orang lain dulu. Kalau ibu wanita gitu tuh kayak maunya yang terbaik untuk anak atau suaminya, tapi dirinya tuh nggak dipikirkan gitu. Harusnya tuh kita dulu gitu. Ketika kita sudah terpenuhi semua asupannya, kita sudah terpenuhi diri kita dari segala sisi, nanti kita bisa memberi lebih untuk anak kita, untuk suami kita, untuk lingkungan kita gitu. Nah biasanya kebaliknya di situ sih Kak. Kayak ibu-ibu atau kita perempuan tuh kayak mau rela yang terbaik untuk orang lain, tapi dirinya tuh kayak lupa gitu. Iya, sepakat sih Kak saya. Benar-benar Kak, ini memang banyak banget ya Kak ya realita seperti ini. Jadi memang apa tuh tadi bahasa Kak Vera, berkorban gitu ya. Kita itu cenderung suka berkorban untuk orang lain, prioritas gitu ya, dan kepentingan orang lain, kepentingan pasangan, kepentingan anak gitu ya, keluarga gitu. Tapi dirinya kita sendiri itu tidak dipentingkan gitu ya. Terlupakan gitu. Ya udahlah, saya belakangan aja, yang penting orang lain, seperti itu Kak ya. Akhirnya itu ya itu tadi Kak ya, akhirnya emosinya kita akhirnya meluap-luap gitu karena udah kehabisan energi buat orang lain kayak gitu ya Kak ya. Betul. Jatuhnya kalau kata seorang guru kan ada, kita bisa memberi apa yang kita punya gitu. Ketika kita kita nggak bisa beri gitu kan. Iya benar. Dan kadang seringkali ini juga kayak apa namanya, akhirnya ketika kita udah capek gitu ya, capek ngelakuin buat orang lain, kita pengen dipenuhi oleh orang lain gitu. Rasa capeknya kita pengen dipenuhi oleh orang lain, dan ya sebenarnya tidak masalah ya Kak kalau orang lain bisa memenuhi. Nah khawatirnya kan orang lain juga sedang capek juga dan tidak bisa memenuhi, akhirnya konflik tuh. Iya. Jadi udah double, udah capek sendiri, nanti konflik dengan orang lain juga kayak gitu Kak ya. Jadi double iya. Benar. Jadi double kesel karena ada ekspektasi ke orang lain toh, padahal kebutuhan kita tuh ya tanggung jawab kita gitu. Benar. Iya benar. Jadi memang sesuatu yang memang bisa kita kontrol itu adalah memang kita sendiri gitu. Kalau sudah di luar yang bisa kita kontrol kayak gitu, dan kebutuhan itu kita minta ke orang yang di luar kita kontrol kayak gitu, itu sudah siap-siap ini ya Kak, siap-siap kecewa ya kayak gitu kayak, karena memang iya benar. Karena kalau udah terkait orang lain itu kan nggak bisa 100% kita kontrol ya Kak Vera ya.
yang benar-benar bisa kontrol kan kita sendiri seperti itu. Iya benar-benar Kak. Benar Kak, itu poin banget kita memang kalau di ruang hati itu apa? Self compassion. Kita sedang pakai bahasa self compassion tuh, menyayangi diri sendiri gitu ya. Jadi kalau temen tuh mungkin yang ini self love gitu ya, mencintai diri sendiri. Jadi kemudian kita itu prioritas dengan diri kita. Kesannya sih self compassion egois, kayaknya kok mentingin diri sendiri, padahal enggak. Padahal kita itu mementingkan diri kita sendiri agar kita, tadi katanya Kak Vera, bisa optimal gitu ya Kak ya, buat orang lain, kasih ke orang lain kayak gitu ya. Kalau kitanya kosong, apa yang mau kita kasih gitu ya Kak Vera ya? Iya betul. Iya gitu, iya Kak. iya benar banget. Nah, jadi caranya Kak Vera bisa ini ya Kak ya, dengan segala perannya bisa tetap merasa bahagia, merasa tenang kayak gitu Kak, dengan segala kesibukan dan peran-perannya Kak Vera, menjaga itu tetap konsisten gitu Kak. Itu tuh gimana sih Kak? Ya tadi Tetap sih konsisten yang tetap konsistennya ya karena memang yang dijalani kan perannya itu emang sudah ikhlas menjalani perannya. Yang pertama. Terus ini sih Kak, dari lingkungan, maksudnya support system kita juga mendukung gitu. Untuk peran-peran kita gitu loh. Kayak tadi kan aku kayak mention untuk pembagian peran kayak gitu-gitu. Jadi semua kan bekerja sama gitu Kak gitu. Itu Iya, sih bagi peran iya. penting di keluarga gitu. Jadi nggak Oh iya. lagi menurut gitu. Oh iya, tentang berbagi peran ya Kak ya. Jadi memang berbagi peran support system itu memang penting banget ya Kak ya, untuk menjaga ininya kita Kak ya, menjaga kebahagiaan kita, menjaga ketenangannya kita gitu ya Kak ya. Biar kita bisa tetap konsisten ya dalam peran-perannya kita dan bisa menjalankan semuanya dengan baik kayak gitu Kak ya. Iya. Iya. Kak, berarti memang support system ini, kalau menurut Kak Vera sendiri, berarti support system ini memang benar-benar hal yang penting banget kayak gitu Kak ya. Dalam ini Kak ya, apa namanya, dalam membantu kita mengelola emosi meskipun secara tidak langsung sih Kak. Karena kan hubungannya sama kerjaan tadi kan emosi hubungannya sama dalam kepadatan dan perannya kita tadi kayak gitu. Dan dalam peran-peran tadi kita butuh support system, dan itu salah satunya memang keluarga seperti itu ya Kak ya. Berarti kalau dari Kak Vera sendiri memang support system keluarga itu memang hal yang penting banget Kak ya dalam pengelolaan emosinya kita agar tetap baik ya Kak ya. Gimana tuh kalau menurut Kak Vera? Sepertinya dari alur ceritanya Kak Vera sih gitu. Iya, emang benar sih Kak. Dari pertama suami, anak, terus kalau masih ada orang tua atau yang tinggal di rumah kita gitu, misalkan ada asisten rumah tangga kayak gitu kan, itu juga termasuk support sistemnya kita ya. Nah itu nanti kan yang bisa berbagi peran tuh semua yang ada di dalam rumah itu gitu. Jadi memang sepenting itu sih Kak, karena misalkan satu aja anggota keluarga misalkan dia tuh nggak mau bekerja sama, itu juga udah bikin apa ya, bikin capek gitu. Kayak tadi kalau perannya harus diambil semua nih, misalkan ibu rumah tangga dari A sampai Z nggak ada yang bantu sama sekali, itu juga akan jadi capek kan Kak. Makanya support system tuh pembagian peran, bagi tugas gitu tuh sangat penting sih buat aku gitu. Iya. Dan ini Kak ya, berarti jika support system memang segitu pentingnya, berarti ini hubungannya sama komunikasi ya Kak ya. Pentingnya sebuah komunikasi berarti ya Kak ya. Pasangan itu kunci. Iya. Kunci utama. Iya benar. Pasangan juga. Karena ini ya Kak Vera ya, kan seringkali kita itu males untuk komunikasi gitu Kak ya. Kalau Kak Vera sendiri ada nggak sih Kak momen-momen kayak ngerasa males kayak gitu, komunikasi kayak gitu, mengkomunikasikan sesuatu, atau memang udah dari dulu terbiasa komunikasi nih Kak? Kayaknya ini juga berjalan ya, komunikasi yang efektif, komunikasi yang modelnya kayak gimana, ternyata yang efektif buat suami istri itu kayaknya juga sambil jalan, karena setiap momen habis pernikahan itu juga kan momen-momen kita juga saling kenal ya. Awal-awal dulu juga kalau aku pikir-pikir tuh kayak ini deh, lucunya apa ya, pengennya suami pasti tahu dia maksud gue gini, tapi kan kita nggak ngomong, kayak kode-kode doang. Nah itu ternyata nggak nyampe gitu ke suami gitu. Malah double keselnya lagi, aku udah mengharap orang lain nge-treat aku, malah dianya nggak nge-treat, terus tapi dia juga kok nggak ada apa-apa, jadi kayak kesel-kesel sendiri gitu. Nah
kayak gitu-gitu kan kita harus sadar ya, berarti bukan itu pola komunikasinya, tapi mungkin siapa tahu memang ada di orang lain, misalkan di keluarga lain memang pola komunikasinya bisa cuman kayak ngode-ngode doang udah ngerti gitu. Ya itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita harus nemu sendiri, kita sama pasangan tuh harus nemu gimana pola komunikasi kita yang efektif, yang pasti gitu. Misalkan efektifnya kok lewat WA gitu misalkan gitu, atau lewat chat DM IG gitu misalkan, ya nggak apa-apa menurutku gitu. Tapi kan berarti kan udah nemu polanya gitu. Iya, Gitu sih Kak. iya, iya, iya benar-benar Kak. Jadi ya jangan dibatin gitu ya Kak ya, karena bukan ilmu kebatinan gitu. Ya bukan ilmu kebatinan, jangan dibatin gitu ya, dikomunikasikan gitu ya. Benar-benar. Bisa Tadi lewat Kak Vera ngingetin banget ya, ya. komunikasi tuh nggak harus lewat ngomong Iya, juga ya, misalkan apa ya tadi kayak iya, iya nemu benar. kan, nemu pola komunikasi efektifnya tuh yang mana gitu ya, cobain aja semua. Iya. Aduh, iya benar, benar tadi Kak Vera ngingetin banget tuh. Harus apa namanya, yang penting jangan ini apa namanya, jangan diem-diem, jangan berharap orang lain mengetahui isi hatimu gitu. Aduh, kita banget Soalnya nih. kalau dia paranormal. Bener, bener lagi. Iya benar-benar Kak. Iya. Jadi memang jangan ini ya, jangan sekali. Dan ini bukan cuma berlaku buat pasangan ya Kak ya, buat semua relasi ya Kak ya. Benar. Apa namanya, jangan berharap orang lain itu bisa paham apa yang kita mau kayak gitu. Kalau kita pengen orang lain paham, maka komunikasikanlah dengan baik. Dan komunikasi itu bukan hanya lewat langsung. Kalau tidak bisa berkomunikasi langsung lewat ini ya apa, obrolan biasa, bisa lewat WhatsApp tadi katanya Kak Vera ya, kayak gitu. Cinta mungkin oleh suara. Oh ya benar, iya benar, benar. Benar. Iya benar kan, karena tiap orang itu beda ya Kak ya. Benar, saya sepakat sih Kak. Karena ada temen juga Kak yang memang pernah cerita, karena dia kalau kesel itu memang nggak bisa gitu Kak, sulit mengungkapkan lewat kata-kata, sulit ngomong langsung gitu. Jadi dia caranya itu pakai WhatsApp gitu ke pasangannya gitu, untuk ungkapkan kalau aku lagi kesel seperti itu. Jadi memang benar sih kata Kak Vera, tiap orang, tiap keluarga, tiap pasangan memang punya model komunikasinya masing-masing seperti itu. Dan carilah model komunikasi yang efektif kayak gitu ya. Karena model komunikasi pada satu orang belum tentu pas gitu ya buat orang lain. Betul. Oke. kayak diingatkan banyak hal juga nih ya tentang pentingnya berkomunikasi ini. Nah Kak, mungkin ini sih Kak Vera, apa terakhir ya Kak ya, mungkin pesan-pesan deh Kak terakhir buat ini ya, buat teman-teman Kak yang lagi ada di posisi seperti Kak Vera ya, yang lagi memiliki banyak peran dan mungkin mereka tidak ada support system kayak gitu Kak, tidak ada support system seperti Kak Vera kayak gitu. Karena kan ini ya Kak Vera, saya sendiri tuh merasa support system itu privilege banget gitu Kak ya. Saking privilege-nya tidak semua orang punya kayak gitu Kak. Apa support system keluarga ya Kak ya, seperti itu. Nah ini Kak, ada nggak sih Kak pesan-pesan terakhir, ini terakhir sih, pesan-pesan dari Kak. Maksudnya ini pertanyaan terakhir sih Kak. Iya, pesan-pesan buat teman-teman yang lagi ada di posisinya Kak Vera nih, yang dengan segala perannya seperti itu ya, tapi mereka tidak memiliki support system sebagus Kak Vera nih. Ada pesan-pesan nggak Kak buat teman-teman nggak? Khususnya buat para wanita, ibu-ibu perempuan ini ya. Kalau saya satu sih, yang pertama penuhi dulu asupan diri ini sih. Kalau kita sudah terpenuhi ya, kita sudah, jangan lupa makan dulu sebelum mengerjakan sesuatu. Mungkin kalau suka vitamin atau ngopi atau ngeteh, nah itu ini dulu dikerjakan dulu, baru nanti kita bisa melakukan hal lain. Misalkan kita memang nggak ada support system di sebelah kita atau orang-orang yang bisa mensupport kita support diri kita dulu sendiri Kak, gitu. Nanti kalau kita udah mensupport diri kita sendiri,
insya Allah nanti melakukan hal apapun udah lancar gitulah. Karena diri kita udah terpenuhi gitu ya. Iya, iya, wah, iya keren banget. Iya benar Kak. Jadi jadilah support system buat diri kita sendiri gitu Kak ya. Karena kita seringkali memang selalu menunggu support system di orang lain, padahal yang paling mungkin bisa menjadi support system, yang paling bisa dipastikan menjadi support system buat diri kita adalah ya kita sendiri, seperti itu ya Kak ya. Support system Dan terbesar sih Kak, sama Allah. iya, oh iya benar. Udah itu. Iya, Udah minta iya, tolong benar. sama Allah Iya. aja. Kalau nggak ada orang yang support kita, udah minta tolongnya sama Allah. Waktu sholat, Benar. waktu berdoa apapun, ya udah tolong support aku ya Allah, udah gitu aja. Iya benar-benar, iya benar-benar. Dan ini ya Kak ya, apa namanya tadi juga Kak Vera juga nge-mention berkali-kali tentang makan kayak gitu Kak ya. Saya sepakat sih Kak tentang apa namanya aware dengan kebutuhan diri sendiri, sesimpel makan gitu ya. Makan ini hal yang mungkin simple banget, tapi memang mungkin seringkali kita lewatkan dan saya melihat banyak realita kayak gitu seperti itu. Apa namanya ya udahlah nanti aja gitu, yang lain aja dulu kayak gitu. Masih apalagi kalau udah capek, males makan seperti itu. Jadi, tapi dari hal sesimpel itu, sesepele itu jadi kemana-mana tuh nanti dampaknya termasuk ke emosinya kita seperti itu. Jadi saya sepakat banget karena dari tadi Kak Vera nge-mention makan gitu ya, saya sepakat banget ini makan itu hal yang sepele tapi sering dilewatkan oleh kita, padahal itu juga berdampak pada emosinya kita seperti itu. Iya. Karena aku hobi makan loh ya Kak. Nah, itu saya tidak tahu sih kalau Kak Vera hobi makan. Enggak juga sih. tapi ini sih Kak, maksudnya saya juga ngalamin, makanya saya ngerasa semua yang Kak Vera sharingkan itu saya sepakat sih kayak gitu, termasuk tentang kita bisa menjadi support system buat diri kita sendiri. Sesimpel dimulai dari pedulilah dengan makan kita seperti itu ya, melakukan aktivitas yang kita suka kayak gitu ya, katanya Kak Vera tadi ya. Jadi ya tidak apa-apa juga kayak gitu jika memang kita memang ada di kondisi yang tidak memiliki support system seperti orang lain, itu ya tidak apa-apa kayak gitu Kak ya. Belajar menjadi support system buat diri kita sendiri, dan memang itu tidak mudah, tapi kita bisa kok latihan gitu Kak ya. Dan memang tidak mudah banget gitu Kak ya, tapi kita bisa kok latihan gitu Kak ya. Iya Kak. Iya. Nah, itu ya teman-teman, sharing kita malam ini bareng Kak Vera. Kak, makasih banyak ya Kak Vera ya. Ini kan iya, jadi yang Kak Vera sharingkan dari tadi itu saya ngerasa wah ini relate banget ya dengan metode-metode pembelajaran di ruang hati. Kayak relate. Iya benar Kak, tentang self compassion, tentang lingkar kuasa, menjadi support system buat diri sendiri kayak gitu. Itu saya ngerasa wah ini apa namanya selaras banget gitu, relate banget gitu dengan metode pembelajaran di kita. Nah, BTW tentang ruang hati sendiri itu kan saya izin menginfokan ya Kak sebelum kita akhiri. Nah, bagi teman-teman ya yang dari tadi ya nyimak obrolan ruang hati bareng Kak Vera, bagi teman-teman yang dapat insight atau pelajaran-pelajaran ya atau inspirasi, nanti bisa komen-komen ya di kolom chat, bisa di-share juga seperti itu, karena kan sharing is caring ya. Seperti itu, nanti bisa diberikan ke sebanyak-banyaknya teman-teman agar ada orang lain juga seperti teman-teman yang dapat insight dan inspirasi dari obrolan kita malam ini bareng Kak Vera, seperti itu. Dan ini ya, komunitas ruang hati ini, saya izin menginfokan, komunitas ruang hati ini adalah komunitas kekeluargaan yang bergerak di bidang mental health ya, sebagai support system bagi teman-teman ya yang memang tidak memiliki support system ya di mental, psikis seperti itu tadi ya, tidak memiliki support system dari segi keluarga seperti itu. Nah, ruang hati menyediakan seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin di luar sana ya seperti itu, yang saat ini butuh tempat gitu ya buat cerita seperti itu, ada keresahan-keresahan, ada konflik-konflik, ada masalah-masalah yang memang mungkin butuh support system, tidak ada orang yang mengerti kondisi teman-teman, merasa sendiri, itu bisa bergabung bersama kami di komunitas ruang hati seperti itu. Dan komunitas ruang hati ini ya apa namanya free ya, jadi benar-benar
benar-benar free seperti itu. Jadi bagi yang ingin bergabung nanti bisa silakan bergabung ke nomor WhatsApp 081234640636. Sekali lagi bagi teman-teman yang nanti ini ya apa namanya mungkin dapat insight dan inspirasi dari obrolan kita Ruang Hati dan Kak Vera ya malam ini, nanti bisa komen-komen di kolom chat dan bisa sambil di-share juga ya agar ada teman-teman lain juga yang mendapatkan insight dan inspirasi juga dari obrolan bareng Kak Vera malam ini. Oke, itu aja. Sampai jumpa ya teman-teman di agenda live Instagram Ruang Hati berikutnya. Kak Vera sekali lagi makasih banyak ya Kak ya udah meluangkan Sama-sama. Sampai jumpa. sehat ya Kak. Semoga urusan di sana dilapangkan dan dimudahkan. Kak Vera dan keluarga sehat. Amin, sama-sama Kak. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa. Selamat malam Kak Vera.